Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi kana haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dikaruniakan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini khususnya Ustadz alhamdulillah bisa silaturahim, silah ukhuwah secara virtual dengan adik-adik siswa-siswi SMA 18 Bandung gitu ya. Salawat dan salam semoga Allah juga limpah curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan juga rahmat sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah setia sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada hari ini Ustadz sangat berbahagia ketemu adik-adik semua dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar, ya. Bahkan menjadi mukjizat sepanjang masa, ya. Dari mulai sejak Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hari ini pun, ya, ini menjadi mukjizat yang luar biasa, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kejadian yang spektakuler pada waktu itu, bahkan pada waktu sekarang dan sampai hari ini pun, ya, tidak ada manusia yang bisa melakukan perjalanan selama satu malam, gitu ya, dengan perjalanan yang luar biasa, yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dilanjutkan dengan Mi'raj, ya, ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, ya, yang manusia sendiri tidak pernah tahu batas langit ketujuh itu sampai mana, gitu ya. Siswa-siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, adik-adik sudah pada paham, ya. Pada peristiwa ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah sholat, gitu ya. Dan perintah sholat ini berbeda, gitu ya. Cara Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya, caranya tidak seperti hanya perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain biasanya, gitu ya, adik-adik semua, adik juga pada paham, cukup mengutus malaikat Jibril, gitu, dengan menyampaikan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Tetapi begitu luar biasa, gitu ya. Ternyata perintah sholat ini tidak cukup melalui malaikat Jibril, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, memanggil Nabi besar kita, makhluk yang paling mulia, yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil langsung ketemu dengan Allah dengan perjalanan Isra dan juga Mi'raj, gitu ya. Ya, berarti dari sini kita bisa memahami, gitu ya, bahwa perintah sholat ini, ya, bukan perintah yang biasa, tetapi perintah yang luar biasa. Kenapa disebutkan perintah yang luar biasa? Gitu ya. Karena sholat ini, ya, di dalam rukun Islam termasuk rukun Islam kedua, gitu ya. Setelah syahadat, setelah seorang itu menyatakan keislaman dengan syahadat, maka sebagai penanda keislaman dia, yang kedua itu adalah sholat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faqad aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sama saja dengan menegakkan agama. Faqad aqdamaha faqad aqdamadin. Barang siapa yang meruntuhkan sholat, artinya tidak menegakkan sholat, sama saja dengan meruntuhkan agama kita.
Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kita sangat paham gitu ya, bahwa di dalam Isra dan Mi'raj ini ada perintah sholat, dan perintah sholat ini perintah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan sholat ini yang merupakan bagian dari ibadah, di mana kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah sholat 5 waktu. Makanya adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi Seman 18 Bandung gitu, bahwa kita itu betul-betul harus memperhatikan sholat. Tadi sholat perintahnya berbeda dengan yang lain, menspesialkan Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil Rasulullah SAW. Bahkan sholat sebagai bagian dari rukun kedua di dalam rukun Islam. Bahkan sholat pun sebagai penegak agama kita, penegak Islam dan tidaknya kita gitu ya. Salah satu parameter adalah sholat ya. Maka adik-adik, pesan dari Ustadz, jangan lupa gitu. Jangan sampai meninggalkan sholat. Apalagi adik-adik semua sudah balik, insya Allah nih paling kecil kelas 10 ya. Mana kelas 10 kacung? Kelas 11, kelas 12 gitu ya. Dan kelas 10 itu insya Allah gitu ya, semuanya sudah akil balik, sudah balik ya. Sudah terkena beban hukum. Jadi segala amal perbuatan adik-adik semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan sholat ini merupakan penegak agama kita. Makanya Ustadz mengajak adik-adik semua, ya, mari ya, jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Karena kalau misalkan adik-adik meninggalkan sholat, maka amalan-amalan yang lain itu akan runtuh. Kenapa? Karena sholat itu sebagai tiang agama, gitu ya. Paham ya adik-adik? Insya Allah ya. Ustadz yakin di siswa Seman 18 ini siswa-siswanya soleh dan solehah ya, rajin menegakkan sholat gitu ya. Siswa-siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menegakkan sholat ya, Isra dan Mi'raj itu merupakan ujian keimanan ya, bagi kaum muslimin, baik pada masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang gitu ya. Sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dilakukan oleh yang lain, hanya diberikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW ya. Adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat ya, perjalanan Isra-nya saja, Isra itu kan berarti dari Masjidil Haram gitu ya ke Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat dari Mekah ke Palestina, kurang lebih jarak itu sekitar 1250 km. Kalau pada waktu itu gitu ya, sebelum ada pesawat ya, bangsa Quraisy atau kaum Quraisy ketika ke Palestina untuk berjualan biasanya kurang lebih menempuh waktu 1 bulan pergi, pulang juga 1 bulan. Jadi kalau pulang pergi kurang lebih 2 bulan. Tapi luar biasa, ini hanya dilakukan dalam waktu 1 malam. Dan bukan hanya Isra, tapi Mi'raj menuju langit ke-7. Makanya ketika disampaikan ini, yang pertama kali gitu ya, yang pertama kali istilahnya itu mengetahui ini gitu ya. Sebelumnya itu kaum muslimin belum mengetahui ini, peristiwa yang sangat besar. Rasulullah SAW pun antara percaya dan tidak gitu ya, benar dan tidak, malam itu terjadi peristiwa seperti itu. Tapi yakin Rasulullah SAW bahwa pada malam itu gitu ya, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, ketika Rasulullah termenung di Masjidil Haram di Ka'bah, ketika itu datang Abu Jahal. Abu Jahal ketemu dengan Rasul. Wahai nyebut Rasul ya. Wahai Muhammad, kenapa? Kalau bahasa kita mah, kenapa Anda pelongo-pelongo? Nah gitu ya. Muhammad menjawab dengan polosnya, Rasulullah kita dengan sangat jujur, dia menceritakan bahwa malam tadi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah gitu ya. Nah, ketika melihat seperti itu, Abu Jahal, wah peluang nih katanya. Kenapa peluang? Rasul menceritakan sesuatu yang gak masuk akal gitu ya.
Rasul menceritakan sesuatu yang gak masuk akal gitu ya. Nah, kenapa menceritakan yang gak masuk akal gitu pada waktu itu gitu ya? Kenapa? Karena Rasulullah menceritakan perjalanan yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa gitu ya. Bahkan kata Abu Jahal ini kesempatan ini katanya untuk menuduh Muhammad sebagai orang gila gitu ya. Akhirnya Abu Jahal itu gitu ya mengajak pada Muhammad, Rasulullah SAW kita gitu ya, agar menyampaikan, mengumpulkan. Abu Jahal meminta menyampaikan Rasulullah, ayo kita kumpulkan orang-orang Arab gitu ya. Dan nanti sampaikan gitu ya, apa yang kamu lakukan tadi, apa yang kamu ceritakan tadi kepada orang-orang Arab. Niat Abu Jahal pada waktu itu bukan baik ya. Niatnya bukan dalam rangka menyampaikan dakwah Islam, bukan dalam rangka menyampaikan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, tapi dalam rangka untuk menimbulkan keraguan terhadap orang-orang Arab, baik yang sudah muslim maupun non muslim, dengan harapan dengan peristiwa tadi gitu ya, dengan peristiwa tadi maka orang-orang Arab apalagi yang belum percaya terhadap kerasulan Muhammad SAW meninggalkannya. Bahkan yang sudah beriman pun diharapkan bisa kembali kepada agama Abu Jahal, yaitu agama kemusyrikan gitu ya. Singkat cerita gitu, pada waktu itu Rasulullah SAW sudah berkumpul gitu ya dengan masyarakat Arab pada waktu itu gitu ya, baik yang muslim maupun non muslim gitu ya. Nah, dan ketika itu datanglah Abu Bakar gitu ya, yang Abu Bakar sebelumnya sudah mendapat cerita gitu ya dari Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad menceritakan ini dan itu gitu ya. Tapi Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq gitu ya. Ternyata beliau adalah sahabat yang pertama kali membenarkan gitu ya apa yang terjadi pada malam itu, pada peristiwa Isra dan juga Mi'raj gitu ya. Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah SAW di hadapan orang-orang Arab pada waktu itu sedang berkumpul mengurumuni Rasulullah SAW. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah benar ya Rasul bahwa engkau telah melakukan ini dan itu pada malam tadi, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj? Kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, benar Abu Bakar. Maka dengan tidak ragu lagi Abu Bakar menyatakan, engkau pasti benar ya Rasulullah gitu ya. Nah, di tengah ketidakpercayaan masyarakat Arab yang berkumpul bersama Rasulullah SAW dan juga berkumpul bersama Abu Jahal, bahkan pada waktu itu sebagian kaum muslimin sudah mulai ada yang keimanannya luntur. Kenapa luntur? Benar nggak ya Muhammad itu gitu ya melakukan perjalanan seperti itu? Kalau benar, asal tidak masuk akal. Kalaupun salah, berarti Rasulullah itu berdusta. Nah, maka mulai ada kegoyahan keimanan waktu itu. Tetapi Abu Bakar berinisiatif gitu ya, menunjukkan, meminta kepada Rasulullah SAW menunjukkan bukti gitu ya. Apakah benar perjalanan itu? Maka Abu Bakar menyampaikan kepada pemuka Arab dan juga orang yang hadir di situ, kalau misalkan ya Nabi Muhammad benar apa yang dia katakan, maka kalian harus menjawab benar. Ketika dikatakan adalah salah, maka harus jawab salah gitu ya. Kalian tahu persis bahwa Muhammad tidak pernah melakukan perjalanan ke Palestina gitu ya. Nah, maka dan di antara kalian semua ada yang sudah pernah menjalankan perjalanan ke Palestina gitu ya. Kalau kita meminta ciri-ciri perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh Muhammad, bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis gitu ya. Kalau ciri-ciri itu benar seperti yang kalian ketahui, katakan benar ya. Maka Abu Bakar mulai bertanya, ya Rasulullah, ceritakan bagaimana engkau bisa ke sana gitu ya. Karena Rasulullah menceritakan dari mulai Rasulullah dari Masjidil Haram naik kendaraan yang disebut dengan buraq gitu ya ke Masjidil Aqsa, dan ketika di Masjidil Aqsa mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika nyampe ke sana Rasulullah diperlihatkan gerbang Baitul Maqdis
diperlihatkan tentang tiang-tiang Baitul Maqdis sampai Rasulullah menghitung tiang-tiang Baitul Maqdis. Diperlihatkan kota-kota dan ciri-cirinya. Rasulullah menjelaskan. Ketika Rasulullah menjelaskan, orang-orang Arab secara refleks mengatakan Muhammad benar. Yaitu orang-orang yang sudah pernah ke Baitul Maqdis. Muhammad benar. Muhammad benar. Muhammad benar. Muhammad benar. Maka dengan inisiatif dari Abu Bakar tadi, gitu ya, maka keimanan para sahabat kembali tumbuh yang mereka sebelumnya ragu, mulai ragu. Dan orang-orang Arab pun menyaksikan perjalanan itu benar dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Rasulullah menceritakan ciri-ciri Baitul Maqdis, sementara Rasulullah SAW belum pernah berkunjung ke Palestina sebelumnya. Bahkan bukan hanya itu, yang paling luar biasa, Rasulullah menceritakan ketika perjalanan pulang dari Baitul Maqdis menuju Mekah, di tengah perjalanan Rasulullah melihat kafilah dagang dari Quraisy yang baru berjualan dari Palestina, baru pulang berjualan. Diprediksi nyampe ke Mekah itu sekitar 2 hari lagi, gitu ya. Rasulullah menjelaskan bahwa rombongan untanya sekian, katanya. Barang yang dibawa dari Palestina sekian. Bahkan kata Rasulullah, unta paling depan itu tahu persis Rasul untanya berwarna putih dan di lehernya terikat kain merah, gitu. Dan bukan hanya itu, di dalam perjalanan Rasulullah menceritakan bahwa salah satu unta kafilah dagang tadi itu hilang, gitu, lari, gitu. Karena Rasulullah berada di atas, Rasulullah melihat untanya larinya kemana, dan Rasulullah berteriak kepada kafilah pedagang itu memberitahu, hei, untanya berada di lembah itu. Dan mereka mendengar teriakan Rasulullah SAW dan akhirnya mengikuti suara tadi yang merupakan suara Rasulullah SAW bahwa unta berada di lembah itu, dan ternyata benar, unta itu ada di situ, ditemukan. Maka pada waktu itu semua yang hadir pada waktu itu bersama Rasulullah SAW, baik yang muslim maupun yang masih musyrik pada waktu itu, kagum dengan cerita itu. Dan mereka, karena diceritakan kafilah dagang itu 2 hari lagi akan datang ke Mekah yang baru berjualan dari Palestina, sejak hari pertama mereka sudah menunggu di gerbang Mekah. Dan pada hari kedua benar kafilah dagang itu datang dengan banyaknya unta seperti hanya diceritakan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Bahkan yang paling mengejutkan, unta paling depan betul-betul unta berwarna putih dan di lehernya dililitkan kain berwarna merah. Bahkan mereka pun bertanya saking penasarannya kepada kafilah dagang yang baru datang langsung ditanya, gitu ya. Apakah benar kalian itu baru dari Palestina? Betul, katanya. Apakah benar ketika dalam perjalanan, kalau untanya sudah jelas kan, untanya banyaknya sekian, yang paling depan unta putih yang pakai kain di lehernya kain merah, dan mereka yang penasaran mereka tanyakan, apakah benar ketika sedang perjalanan pulang ke Mekah unta kalian itu hilang? Mereka menjawab, benar. Terus bagaimana kalian bisa menemukannya? Jawaban kafilah dagang itu, ketika unta kami hilang, tiba-tiba ada suara. Dan suara tadi menyerukan kepada kami bahwa unta tersebut berada di lembah itu. Kami mengikuti saja, dan ketika mengikuti itu, benar unta itu ada di situ. Nah, maka yang datang itu bertanya, gitu ya, kafilah dagang itu, kenapa kamu tahu dari mana cerita perjalanan kami sampai bertanya seperti itu, ada unta yang hilang, gitu ya. Kata mereka dengan serentak menjawab, yang menceritakannya adalah Muhammad. Masya Allah, gitu ya. Ini bukti kebenaran yang luar biasa, gitu ya, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru peristiwa Isra-nya saja, peristiwa yang sangat spektakuler pada zaman itu. Dan Rasulullah SAW dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuktikan kebenaran perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau pada zaman sekarang peristiwa Isra ya sekarang bisa terjadi, gitu ya.
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan pesawat supersonik saja itu butuh waktu kurang lebih 15 menit. Nah, itu perjalanan yang bisa terjadi sekarang gitu. Kalau pesawat biasa hanya berjam-jam gitu ya. Nah, tapi yang sampai hari ini belum terpecahkan, yaitu perjalanan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Gitu ya. Kalau kita prediksi, perkirakan, misal ya, gitu ya, Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pada Isya, gitu ya, mungkin sekitar jam 8. Ya. Begitu ya, mungkin sekitar jam 8, gitu ya. Berarti kan jam 8, misalkan pulang lagi nanti jam 4 sebelum subuh, gitu ya, ya kurang lebih bisa dikatakan 8 jam. Jam 20 sampai 24, 4 jam berangkat Sidratul Muntaha, balik lagi 4 jam gitu ya, menuju Masjidil Aqsa. Jadi bolak-balik 8 jam. Berarti satu kali menuju perjalanan Sidratul Muntaha kurang lebih Sidratul Muntaha 4 jam gitu ya. Ya kalau kita lihat sebenarnya perjalanan 4 jam saja gitu ya. Kalau kita menggunakan teori gitu ya, fisika gitu ya, kecepatan paling besar itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau bisa kita lihat 300.000 km per sekon gitu ya. Kalau perjalanannya 4 jam, kita kalikan gitu ya. 4 jam kali 60 kali 3.600 dikali 3.000 kurang lebih 4.320.000 km, 4.320 juta kilometer selama perjalanan 4 jam. Kalau perjalanan 4 jam tadi ditempuh oleh Rasulullah SAW, kalau kita ukur jarak sekarang, mungkin hanya baru sampai planet Neptunus. Baru sampai planet Neptunus. Berarti perjalanan Rasulullah SAW itu sangat jauh kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Gitu ya. Malaikat terbuat dari cahaya. Banyak yang prediksi berarti Rasulullah itu kecepatan cahaya. Dengan hitungan kecepatan cahaya saja dalam waktu 4 jam, berarti Rasulullah SAW itu hanya baru nyampe planet Neptunus. Masih di dalam tata surya kita gitu ya. Belum keluar dari tata surya kita, apalagi keluar dari galaksi kita, apalagi ke galaksi lain, apalagi ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Bahkan banyak orang yang memprediksi Sidratul Muntaha itu adalah ujungnya alam semesta. Ujungnya alam semesta gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga bintang terdekat dengan kita, dengan matahari gitu ya, atau dengan bumi, yaitu Alpha Centauri, ya jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya gitu ya. Apalagi nih ke langit ketujuh dalam waktu 4 jam gitu ya. Jadi luar biasa kecepatannya, kecepatan yang tidak bisa terhitung gitu. Kalaupun menggunakan hitungan bagaimana malaikat mengantarkan catatan amal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju langit, di dalam Al-Quran digambarkan 1 hari, dan 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun ya. 50.000 tahun itu ada yang memprediksi sama dengan 50.000 tahun di dunia. Di 1 hari malaikat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan malaikat ketemu dengan Allah itu 1 hari, dan 1 hari di akhirat itu digambarkan di dalam Al-Quran sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun tadi yang memprediksi 50.000 tahun di dunia, atau 50.000 tahun kecepatan cahaya gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ini berarti kan perjalanannya itu 4 jam. Ini tadi 4 jam, 1 hari aja kalau kita menggunakan ukuran paling besar 50.000 tahun cahaya gitu ya. 1 hari gitu ya. Berarti kalau kita lihat ke Alpha Centauri saja, bintang paling dekat 4,2 ya, 4,2 tahun cahaya. Jadi belum nyampe, baru nyampe ke ya dekat-dekat gitu ya. Belum nyampe ke titik terjauh gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Ini sebuah mukjizat yang luar biasa gitu ya. Bahkan disebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan gitu ya. Sebagai apa ini? Min ayatina gitu ya. Sebagai tanda-tanda gitu ya, kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan, Allah tunjukkan ada pencipta yang maha luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memperjalankan gitu ya, Nabi besar kita, makhluk yang paling mulia gitu ya, dengan jarak yang belum bisa kita hitung dalam waktu hanya semalam gitu ya.
Nah, sesungguhnya ini semakin menekankan kepada kita gitu ya, bahwa betul-betul kita itu harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meyakini bahwa Rasulullah SAW yang diberikan mukjizat itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus taat kepada Allah. Taat juga kepada perintah Rasulullah SAW. Gitu. Bahkan bukan hanya itu, Allah sendiri memberikan tantangan kepada kita, gitu ya. Kalau kita lihat, ya, berarti alam semesta itu begitu luas. Ya. Kita hanya hidup di bumi, di mana bumi itu hanya bagian kecil dari tata surya, dan tata surya kita itu hanya bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Matahari kita itu bagian dari galaksi Bima Sakti, gitu ya. Dan matahari kita itu hanya salah satu dari miliaran bintang yang berada di galaksi Bima Sakti, dan galaksi itu jumlahnya miliaran. Sampai sekarang tidak ketahui berapa jumlahnya, gitu. Jumlahnya, tapi luar biasa. Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan dari mulai Mekah ke Masjidil Aqsa, bahkan bisa menembus alam semesta ini sampai ke Sidratul Muntaha. Siswa-siswa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita semua, gitu ya. Yang pertama, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kedua, adanya perintah sholat di dalam Isra Mi'raj ini, dan kita sebagai seorang muslim, apalagi adik-adik semua, insya Allah adik-adik yang soleh dan juga solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meninggalkan perintah kewajiban sholat ini. Yang ketiga, gitu ya, adalah bahwa ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita pun ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari berbagai macam fenomena alam, termasuk juga keajaiban alam semesta ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam Al-Qur'an surat 55 ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu wala tanfuzuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan, dengan sultan atau kekuasaan. Inilah tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga jin, gitu ya. Agar ya kita mempelajari bagaimana kemegahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semakin menggugah keimanan kita, semakin menunjukkan ketaatan kita terhadap Allah. Salah satunya perintah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadi penggugah kita untuk senantiasa mempelajari keagungan dan juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMA 18, kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat buat adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Barakallah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.